Shalom, kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru dengan sukacita yang baru, amin. Kita bersama dengan Tuhan Yesus boleh ada di tahun yang baru. Semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan buat setiap kita. Tuhan menggirangkan hati kita dan memberikan sukacita dalam hati kita. Kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mari undang Tuhan Yesus hadir di rumah kita, memberkati setiap kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab Tuhan Yesus baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, dengan bersyukur sama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan siap terima berkat firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Undang kembali Tuhan Yesus hadir, masuk dalam setiap hati kita, memberikan damai sejahtera. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Makasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini ya Bapa. Panjang waktu ketika kami boleh masuk di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang baik buat kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Hadirlah di rumah kami Tuhan Yesus. Hadirlah di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kau sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah Immanuel yang tetap beserta dengan kami. Pegang tangan kami Tuhan, hingga kami boleh mampu berjalan Bapa. Kami boleh melewati masa-masa sulit kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bila Engkau tak besertaku,
Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Katakan Tuhan tetap beserta dengan kami Bapa. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Ini permohonan kami Bapa. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat firman-Mu saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali dimanapun saudara Bapak Ibu sekalian berada. Kita boleh bersama-sama menikmati akan kasih Tuhan melalui firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, dan saya akan coba men-sharekan kepada saudara sekalian. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur tahun 2020 sudah kita lalui. Ya mungkin menyisakan kenangan suka dan duka atau banyak hal yang sebelumnya tidak kita duga tetapi menjadi bagian dari hidup kita. Nah, memasuki tahun 2021, apakah prediksi menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk? Jangan pernah menyerah terhadap ketidakpastian jalan di depan kita, terhadap beratnya beban hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah siapkan kepastian dalam pengharapan kita kepadanya. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah saudara sekalian, ini ada satu kepastian yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah bagi kita anak-anaknya, selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Dia memberikan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Holinsi katakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara, tapi akan mati bila 1 detik saja hidup tanpa harapan. Nah saudara, pengharapan itu sangat penting. Itu yang menentukan masa depan kita. Kita berpengharapan harus ada dasarnya. Lalu apa yang menjadi dasar pengharapan kita? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita beriman pun ada dasarnya saudara. Kita beriman atas dasar apa? Kasih karunia-Nya, perkataannya, firman-Nya, janji-janjinya. Nah, saudara kita yang sudah melewati Natal yang bulan lalu menunjukkan bahwa Natal adalah bukti
bagi setiap kita. Ya, bukti bagi setiap kita manusia betapa besar kasih Allah, kasih karunia Allah bagi manusia. Saudara, Roma 5 ayat 1 dan 2 katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sungguh luar biasa saudara, kemuliaan Allah diberikan bagi kita. Ya, itu sungguh luar biasa. Kemuliaan itu melebihi dari pengharapan. Kita akan perlindungan, akan pemeliharaan, akan pertolongan, akan mujizat Allah bagi kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lalu di Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, ayat 6 katakan bahwa pada saat kita masih lemah, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita masih hidup dalam dosa, kita yang tidak layak, tetapi pada saat itulah kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan bagi kita. Betapa luar biasa anugerah yang Tuhan berikan, kita yang tidak layak menerima satu anugerah besar yang Tuhan berikan bagi kita, keselamatan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak mungkin ya. Rasanya tidak mungkin ada orang yang mau mati bagi musuhnya, bagi orang yang jahat, orang yang menipu, perampok, atau orang-orang para koruptor. Ada saudara yang mau mati bagi mereka? Bagi orang yang benar saja sangat berat mungkin orang untuk mati bagi orang yang benar. Tetapi mungkin ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dia ulang di ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh kematian-Nya, kita telah diperdamaikan dengan Allah.
Nah saudara, tahun 2021 masih di bulan Januari, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita tingkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah menebus seluruh hidup kita. Bukan sebagian saudara ya, seluruh hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus berhubungan dengan keselamatan pada saat ini, saat kita di dunia ini dan saat kita di surga. Ya, keselamatan yang kekal Tuhan berikan kepada kita saat di dunia dan di surga nanti. Nah, saudara, oleh karenanya biarlah hidup kita dipenuhi oleh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang akan menentukan masa depan kita. Biarlah keberadaan dunia ini tidak membuat kita ragu-ragu untuk menyatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah saudara, harapkan terus di tahun 2021 itu menjadi tahun yang berlimpah. Yohanes 10 ayat 10 katakan, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, tahun 2021 yang kita jalani, biarlah secara spiritual kita berlimpah dengan damai sejahtera, dengan kasih, dengan sukacita, dengan hidup yang berbuah-buah, sehingga hidup kita bisa berdampak, hidup kita bermutu, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, biarlah kita tetap semangat, tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, memasuki tahun 2021 dan jalan yang ada di depan kita, Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali betapa kasih-Mu begitu besar atas setiap kami. Kasih-Mu memberikan pengharapan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan ketika kami menjalani hidup ini di tahun 2021 ini, kami tetap menaikkan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena harapan kami tidak sia-sia. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia Allah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, biarlah tidak kami sia-siakan. Kami mau tetap untuk hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.